kenal ya. Siapa bilang matematika itu sulit? Yuk belajar matematika supaya kalian tahu nih kalau matematika itu tidaklah sulit. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan juga nol. Nah, di dalam bilangan bulat terdiri dari 4 bilangan nih. Ada bilangan cacah, asli, genap, dan ganjil. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan genap, itu pasti kalian tahu ya. Ada 2, 4, 6, 8, lalu ada 10, 12, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, untuk mengingatnya, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Biasanya nih, masih banyak yang bingung tentang operasi bilangan bulat. Misalnya nih, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Misalnya, kalau operasi penjumlahan itu ada min 4 ditambah 2 sama dengan berapa gitu kan. Nah, hasilnya ini negatif atau positif ya. Nah, untuk memahami konsepnya, kita bisa pakai garis bilangan. Misalnya nih, aku gambar garis di sini. Nah, di sini ada 0. Kemudian, kalau di sebelah kanan ya, pasti bilangan positif kan. Misalnya nih, ada 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, ini seterusnya. Kemudian di sini kalau di kirinya 0 itu adalah bilangan negatif. Misalnya ini ada min 1 atau negatif 1. Kemudian ada negatif 2. Kemudian ada negatif 3. Ini ada negatif 4. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk mencari hasilnya, di sini kan ada negatif 4. Nah, kita letakkan atau kita buat titik di sini deh. Negatif 4 misalnya ya. Di negatif 4 ini kemudian ditambah 2. Kalau ditambah 2, ini kan bilangannya 2 ini kan adalah positif. Berarti kalau bilangan positif ini kan adalah arahnya ke kanan dari 0 kan. Jadi dari negatif 4 ini kita mengarah ke kanan sebanyak 2 karena di sini ditambah 2. Jadi dari negatif 4 kita berjalan ke sebelah kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, di sini nih hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasilnya negatif 2. Kemudian nih ada cara yang lain. Misalnya saya mau pakai warna ini aja. Misalnya nih negatif 4. Di sini ada bola juga. Aduh maaf ya, bolanya ini nggak bulat. Nah, kita beri tanda negatif. Kemudian ini ditambah 2. Saya kasih warna coklat. Misalnya ini ada 2 ya. Positifnya nih 2 kan. Ini ada bola lagi. Nah,
Di sini tandanya positif kan, karena positif 2. Nah, kita lihat nih, mana yang berpasangan. Ini berpasangan kan, lalu ini juga berpasangan. Nah, sisa yang tidak berpasangan itu ada 2 bola. Nah, 2 bola yang tidak berpasangan ini atau sisanya ini bernilai positif atau negatif? Negatif kan? Jadi, ini hasilnya adalah negatif 2. Nah, begitu. Jadi sama aja, kalau kalian mau pakai garis bilangan juga boleh, kalau mau pakai bola-bola ini juga boleh, hasilnya tetap sama. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, misalnya nih ada negatif 3 dikurang 1. Nah, ini sama aja dengan negatif 3 ditambah dengan negatif 1. Nah, ini bentuk umumnya. Biasanya itu di soal ada yang bentuknya kayak gini, ada juga yang bentuknya kayak gini. Nah, kalian gak usah pusing. Jadi, kita pakai garis bilangan lagi nih. Misalnya nih, aku buat garis bilangan. Kemudian di sini 0. Nah, di sini 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada negatif 1, ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke. Misalnya nih, ini ada negatif 3, berarti ini di sini ya. Titiknya di sini negatif 3, kemudian negatif 1. Nah, ini negatif 1, kemudian di sini ditambah negatif 1. Ini sama aja nilainya negatif. Nah, ini kalian abaikan aja. Berarti negatif 3 ditambah negatif 1 atau negatif 3 dikurang 1. Kalian cukup lihat tandanya aja. Kalau misalnya di sini negatif, di sini negatif, di sini negatif, berarti ingat tadi, kalau dia positif kayak ini 2. Nah, ini 2 berarti dia jalannya ke kanan kan, karena di kanannya 0 itu adalah bilangan positif. Kalau negatif, dia jalannya ke kiri, karena di kirinya 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, kemudian nih, oke, di sini kurang negatif 4. Maaf ya. Nah, jadi dari negatif 3 ini, kita jalan ke kiri sebanyak 1 langkah kan, karena ini adalah negatif 1. Negatif 1. Dari negatif 3 kita berjalan 1 langkah. Nah, jadi jawabannya itu adalah negatif 4. Nah, negatif 4. Nah, pakai bola lagi nih. Kalau kita pakai bola lagi, di sini ada bola 1, 2, 3. Nilainya negatif kan? Negatif, kemudian di sini ada negatif 1 nih, negatif 1 nih. Oke, kayak ini deh. Bola tuh ada 1 negatifnya karena negatif 1. Kemudian nih, kita lihat nih, ada nggak pasangan positif sama negatifnya? Oke, aku lupa bilang kalau misalnya di sini itu pasangan, maksudnya pasangan dari negatif dan positifnya ya. Jadi ada pasangan, satu pasangan, dalam satu pasangan itu ada negatif sama positifnya. Nah, ini nggak ada pasangannya, jadi dia hanya negatif aja. Kemudian kalau di sini nih, di sini ada nggak negatifnya? Ada nggak pasangannya? Pasangan negatif dari positif itu nggak ada kan? Berarti dia
hanya menghasilkan negatif 4. Nah, dia hanya ada bola sebanyak 4 buah yang nilainya negatif semua, nggak ada pasangan sama positifnya. Nah, jadi inilah jawabannya, sama antara garis bilangan dengan bola-bola ini. Nah, jadi begitu. Nah, ini untuk operasi penjumlahan sama pengurangan. Kalau misalnya bilangan positif, penjumlahan atau pengurangan itu kan gampang ya, karena biasanya tuh yang masih bingung ya gini, antara bilangan positif sama negatif. Nah, lalu kita akan membahas tentang perkalian sama pembagian.